Gue sering bertanya-tanya, pernah nggak lo ngerasa ketinggalan jauh dari teman-teman lo? Mereka udah punya pekerjaan tetap, udah nikah, udah punya anak, udah punya rumah. Kita bilangnya udah sukses lah. Sementara lo masih berjuang, jatuh bangun, mulai dari nol, gagal lagi, atau bahkan bingung tujuan hidup ini mau dibawa kemana. Assalamualaikum, selamat datang lagi di Suaraku Ceritaku, podcast sederhana tempat dimana cerita dan rasa gak perlu disembunyikan. Gua Adam dan malam ini gua mau ngobrolin sesuatu yang serius tapi santai tentang kehidupan yang kita jalanin dengan segala tantangan dan rintangannya. Kita sering banget terjebak dalam perbandingan, selalu melihat ke atas, jarang melihat ke bawah, selalu melihat orang lain dari sisi harta. Apalagi sekarang di media sosial semua orang seperti terlihat berhasil, flexing barang-barang mewah, mobil mewah, tas-tas branded, baju-baju branded, sepatu dan lain-lain. Cuman kita lupa, sesuatu yang tidak kita lihat adalah proses panjang mereka menuju ke sana atau ada di titik itu. Kita tidak tahu seberapa banyak air mata yang dia atau mereka keluarkan dan perjuangan yang mereka lalui, jatuh bangun seperti apa, halangan rintangannya seperti apa. Dan gue yakin gak semua langsung berhasil, pasti pernah ada gagalnya juga. Hidup itu sebenarnya bukan perlombaan ya. Kalau hidup itu balapan, mungkin garis finishnya kita semua sama, kembali lagi ke tanah. Tapi yang membedakan mungkin bukan siapa yang sampai duluan, melainkan bagaimana kita menjalani perjalanan menuju ke sana. Jadi bagaimana kita menjalani hidup ini sampai pada akhirnya kita kembali lagi ke tanah. Beberapa orang ada yang larinya sangat kencang, cepat banget mencapai tujuannya. Tapi karena terburu-buru, kadang lupa menikmati pemandangan di jalan. Ada juga yang jalannya pelan, tertatih-tatih, dan sering berhenti. Tapi justru karena hal itulah dia bisa merasakan angin, dia bisa mendengar kicau burung, dia bisa bersapa dengan orang yang dia temui di jalan, dan lebih banyak belajar dari perjalanan itu. Sukses, bahagia, tenang, kedamaian, gue yakin semua orang mencarinya. Tapi waktunya aja yang gak sama, dan pilihan jalannya pun berbeda. Ada yang jalannya mulus, ada yang penuh batu dan tanjakan, dan gak apa-apa, karena yang terpenting bukan seberapa cepat, tapi seberapa tulus kita menjalaninya. Gue inget peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Mungkin tujuannya kita semua sama, tapi jalan yang kita pilih itu berbeda-beda. Dan yang paling penting dari semuanya adalah kita terus tetap melangkah. Tidak perlu cepat, lambat pun gak apa-apa. Yang penting kita tetap melangkah secara konsisten. Berhenti sejenak tidak apa-apa, tapi lanjutkan. Jangan malah mengeluh, berhenti dan balik lagi. Karena langkah sekecil apapun, kalau dilakukan terus-menerus, pasti akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Satu hal yang harus diingat adalah rezeki itu bukan cuman soal uang. Rezeki bisa berupa kesehatan yang membuat kita bisa bekerja setiap hari, kita bisa beraktivitas apapun. Rezeki juga bisa berupa keluarga dan teman-teman yang selalu ada mendukung kita saat kita susah, apalagi saat kita senang. Bisa juga merupakan kesempatan, sekecil apapun yang datang di saat kita paling membutuhkannya. Bahkan hati kita yang masih kuat bertahan di tengah semua cobaan itu pun adalah rezeki.
diamini ataupun dipungkiri, kita itu terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Berapa jumlah gaji mereka, pekerjaan mereka, jabatan, harta yang mereka punya, mobil, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Padahal kita itu punya rezekinya masing-masing, dan datangnya pun di waktu yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lewat pintu yang kita bayangkan, ada juga yang datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Ya, itulah indahnya hidup. Kadang kita terlalu fokus pada satu jalan, padahal Tuhan sudah siapkan banyak jalan lain yang mungkin belum pernah kita pikirkan. Kita terlalu sibuk mengetuk satu pintu yang tertutup rapat, sampai lupa kalau ada pintu lain yang pelan-pelan dibuka untuk kita. Rezeki bisa datang lewat hal-hal sederhana. Dan justru dari situlah kita belajar bahwa kita bukan pengendali segalanya. Seperti peribahasa, man propose, God dispose. Kita yang merencanakan, kita yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Tugas kita hanyalah melangkah. Tugas kita hanyalah ikhtiar dan selalu percaya. Karena seringkali ketika kita berhenti memaksa, justru saat itulah sesuatu yang tak pernah kita bayangkan hadir dalam hidup kita. Ya, sudahlah gitu. Ketika kita pasrah, biasanya hal yang kita inginkan malah datang. Tapi kalau kita terus aja dikejar, terus dikejar, biasanya malah pergi. Jadi kalau hari ini lo masih merasa tertinggal, lo diam dulu, tarik napas sebentar. Lo lihat diri lo sendiri, jangan lihat orang lain. Lo udah sejauh ini, dan apapun yang lo capai pada saat ini itu patut untuk disyukuri. Hidup itu gak perlu cepat, yang penting tetap jalan, konsisten, berusaha. Lo pasti akan sampai juga. Karena perjalanan ini bukan tentang siapa yang duluan, tapi tentang siapa yang tetap bertahan. Sekian dari gua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi atau pengingat buat kita agar kita tetap selalu berusaha. Gua Adam, sampai jumpa di episode berikutnya. Ini suaraku, ceritaku.